Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Pada ayat 1 kita pelajari bahwa oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus bernubuat bahwa situasi pada akhir zaman akan makin buruk. Akan ada banyak kejahatan di dalam dunia. Akan runtuh standar moral dan banyak orang percaya dan gereja palsu karena tersesat. Jadi masa akhir zaman adalah masa yang sungguh sulit dan berat bagi orang-orang untuk tetap mempertahankan diri, percaya, taat, dan setia kepada Kristus. Paulus memberi peringatan ini supaya gereja Tuhan tetap berdiri teguh kepada iman yang benar. Berkat keselamatan dalam Kristus dan pencurahan Roh Kudus
selalu tersedia bagi orang-orang yang berdiri teguh di dalam iman dan perbuatan. Kemurtatan gereja dan orang-orang percaya yang tersesat berarti lebih banyak lagi kasih karunia dan kuasa bagi orang-orang yang mau hidup berdedikasi, berpegang teguh kepada iman, dan mau hidup sebagai orang-orang yang kudus. Di ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Rasul Paulus menyebut berbagai dosa yang akarnya adalah sifat mencintai diri sendiri. Di ayat 3 dikatakan bahwa pada akhir zaman orang tidak tahu mengasihi. Akan ada banjir kejahatan. Iblis sang penyesat akan menyebabkan kerusakan besar atas keluarga-keluarga. Anak-anak akan melawan orang tuanya. Keluarga hidup tanpa kasih. Hilang, lemah lembut, kasar. Ya, tidak ada lagi kasih. Bahkan ibu tidak lagi mengasihi anaknya, mau membunuh bayinya. Ayah mengabaikan keluarganya, dan anak-anak tidak lagi memelihara orang tuanya yang sudah lanjut usia. Manusia akan menjadi hamba uang dan hamba kesenangan, akan mengejar keinginan-keinginan atau nafsu dirinya sendiri. Orang tua juga seperti itu, akan mementingkan diri sendiri, akan bertindak kejam, bahkan meninggalkan anak mereka untuk mencari kesenangan sendiri. Jadi saudara, jika orang tua Kristen mau keluarganya selamat dalam masa sulit hari-hari akhir zaman, orang tua harus benar-benar melindungi anak-anaknya dari pengaruh jahat lingkungan sekitar. Harus anak-anak diajarkan cara hidup yang benar, sehingga mereka tidak suka atau memisahkan cara dunia. Ya. Jangan kita mengizinkan orang berdosa mempengaruhi anak-anak kita, mungkin melalui bacaan, pergaulan, dan tontonan. Anak-anak dan orang tua harus menerima atau mengikuti rencana Tuhan untuk keluarga. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak hormat, orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Jadi, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, orang tua maupun anak, keluarga ini harus benar-benar menjadi orang asing dan pendatang di bumi ini. Ibrani 11 ayat 13 dan 16 mencatat itu. Tidak serupa dengan dunia yang sesat ini. Ayat 5 mencatat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rasul Paulus berbicara terus terang tentang orang-orang yang mengaku dia adalah Kristen. Kelihatannya saleh, kelihatannya, tetapi sebenarnya munafik. Hidup selalu mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Dursila, membiarkan dosa tumbuh subur dalam gereja, dan mengajarkan bahwa seseorang dapat melakukan dosa-dosa yang dicatat di ayat 2-4, tetapi tetap mewarisi keselamatan dan kerajaan Allah. Sungguh sangat tersesat. Ayat 8 bicara mengenai orang-orang yang hidup menentang kebenaran. Guru palsu seringkali dapat dikenal karena mereka selalu melawan atau mengabaikan kebenaran. Dan kebenaran atau hidup dalam kebenaran adalah inti dari Injil. Lihatlah ayat 12 saudara.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Penganiayaan tidak dapat dihindarkan oleh orang-orang yang mau menjalankan hidup taat dan saleh dalam Kristus. Kesetiaan kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam standar firman Tuhan yang benar adalah ketetapan hati untuk tidak mengurangi tuntutan iman atau kewajiban iman kita. Lalu menyerah kepada banyak hal ya duniawi, menyampingkan kebenaran firman Tuhan, menyampingkan standar hidup saleh. Ya. Kalau kita mau hidup setia kepada Tuhan dengan sungguh, maka mungkin resikonya kita akan kehilangan hak atau diejek, mengalami kesusahan atau ditolak oleh orang banyak. Bahkan para martir, mereka meninggal karena hidup dalam kebenaran. Sudahkah kita siap mengalami kesusahan dan aniaya karena kita berkomitmen untuk hidup saleh sesuai firman Tuhan? Kiranya Roh Tuhan menolong kita supaya kita semua sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, mau hidup dipimpin Roh Kudus sehingga bisa taat dan setia sampai akhir. Mari kita lihat ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi kita kata tulisan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu menunjuk pada pengertian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Rasul Paulus menegaskan bahwa semua tulisan yang diilhamkan Tuhan, ya, maksudnya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah hidup dan sabda Tuhan. Ya, bahkan pada naskah asli itu benar-benar tidak ada salahnya, benar sepenuhnya, dapat dipercaya. Semua doktrin, tafsiran, interpretasi, penjelasan, dan tradisi hidup harus disesuaikan, dinilai, disahkan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau ya, boleh kita lakukan. Kalau tidak, mari kita jelas untuk menolak atau tidak melakukan. Jadi firman Tuhan itu patokan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus diterima, dipercayai, ditaati sebagai kekuasaan dalam semua hal yang menyangkut kehidupan yang saleh. Standar moral, ya, kebenaran firman Tuhan itu harus jadi standar acuan moral, ya, harus dipakai sebagai kekuasaan tertinggi untuk menseleksi ajaran, cara menegur, pembetulan, pembinaan dalam kehidupan yang benar. Firman Tuhan hanya dapat dimengerti bila kita punya hubungan yang benar dengan Roh Tuhan. Roh Kuduslah yang membuka pikiran kita untuk memahami maksud dari firman Tuhan tersebut. Kita harus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, kelemahan kemanusiaan, dan kehidupan dunia yang menyimpang. Firman Tuhan sekali lagi harus menjadi standar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus dikasihi, dihargai, dilaksanakan,
Kita harus memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Kita harus ajarkan kepada anak cucu kita setiap saat jika memungkinkan, supaya seluruh keluarga besar kita mengasihi Tuhan dan hidup sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun keadaan pada masa akhir semakin jahat, tetapi orang, keluarga yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, menggunakan firman Tuhan sebagai acuan kebenaran dalam kehidupan, firman Tuhan katakan mereka akan dijagai, mereka akan dilindungi sampai akhir kedapatan percaya, taat, dan setia. Tuhan tolong saya, saudara, dan keluarga kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Amin.